semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dea. Jadi, saya akan membawa teman-teman dalam materi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Jadi, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu mendengarkan semua sabda-Mu dan memahami kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, doa kita udah selesai. Tapi sebelum itu, aku mau ajak teman-teman nih lihat satu video. Yuk kita lihat. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, gimana videonya teman-teman? Menarik bukan? Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Yaitu tema materi kita pada hari ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya. Aku mau ajak teman-teman dengar cerita dari Markus 6 ayat 7 sampai 13. Pada waktu itu, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, Yesus juga berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apapun selama perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak, bekal pun jangan, uang dan ikat pinggang pun jangan. Boleh menggunakan alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Lalu Yesus berkata lagi, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu setelah mendengarkan perkataan itu, berangkatlah para murid berdua-dua memberitakan bahwa semua orang harus bertobat. Gak cuman itu, mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, demikian ceritanya. Teman-teman, pasti di masa pandemi seperti ini kita pengen banget nih ngerasain yang namanya liburan. Tapi susah. Di masa pandemi seperti ini kita susah untuk melakukan liburan. Jadi, sebelum pandemi seperti ini pasti kita pernah ngerasain yang namanya liburan. Entah itu ke tempat saudara, keluar kota, lalu ke daerah-daerah, ke tempat yang pengen banget kita kunjungin. Pasti kita udah pernah. Nah, selama melakukan perjalanan, pasti kita tahu bahwa banyak banget waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan. Misalkan kita punya peliharaan nih, anjing, kucing, ataupun burung, dan lain-lainnya. Pasti kita perlu mencari orang yang akan menjaga hewan peliharaan kesayangan kita. Pasti dong. Ini ada yang paling penting nih, jangan lupa yang paling penting kita harus melakukan ngepack barang-barang kita ke dalam koper. Bayangin aja nih, hari ini kita akan mengadakan perjalanan dan membuat daftar semua barang yang harus kita bawa dalam perjalanan. Ya, kita perlu kaos kaki, pakaian dalam, celana jeans, kaos, lalu celana pendek,
sikat gigi, pasta gigi, sampo, dan pakaian renang, serta yang lain-lainnya lah. Nah, seperti itu. Teman-teman, ketika berada di dunia, Yesus mengadakan perjalanan dari desa ke desa untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Pada suatu hari, Yesus memanggil nih ke-12 muridnya. Terus dia berkata, "Aku ingin kamu pergi berdua-dua. Aku memberikan kepada kamu semua kuasa untuk mengusir roh jahat." Kata-kata Yesus tadi itu adalah sebuah perintah penting. Maka mereka harus berjalan dari kota ke kota seperti yang sudah Yesus lakukan. Nah, kemudian Yesus memberi perintah lagi nih kepada mereka, yaitu jangan membawa apa-apa dalam perjalananmu kecuali tongkat. Jangan membawa bekal, jangan membawa koper, jangan membawa uang. Kalian boleh memakai sandal, tetapi tidak boleh membawa pakaian tambahan kecuali yang dipakai. Nah, tanpa bekal, tanpa uang, dan tanpa pakaian, bagaimana mungkin para murid itu dapat mengadakan perjalanan? Katanya, mereka akan menemukan orang-orang yang menerima mereka dan mereka harus tinggal di rumah mereka. Orang-orang itu akan memberi makan dan memberi segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk perjalanan itu. Lalu, Kitab Suci mengatakan bahwa para murid itu pergi mewartakan kepada setiap orang agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka juga mengusir banyak roh jahat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dengan kata lain, mereka melakukan persis seperti yang Yesus perintahkan untuk dilakukan, dan Yesus memberi mereka kuasa untuk melakukannya. Nah, teman-teman, Yesus mengatakan kepada kita agar pergi menjadi rasul. Kadang-kadang kita nih menunda-nunda untuk mengikuti Yesus karena kita pikir kita ini tidak pantas, kita ini nggak layak, kita ini tidak siap. Padahal bila kita langsung pergi seperti yang dilakukan oleh ke-12 rasul Yesus, maka Yesus akan memberi kita kemampuan untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Nah, gimana nih menurut kalian? Mari kita pergi. Demikian pendalaman materi kita pada hari ini dari saya. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Marilah kita menyiapkan diri dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami tahu bahwa banyak orang perlu mendengarkan kabar baik. Yesus telah mengutus kami untuk pergi dan menjadi rasul. Bantulah kami agar mampu menjadi rasul-rasul Yesus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendalaman materi kita, dan semoga selalu diingat ya teman-teman.